Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo para pecinta sejarah sosial dan politik Indonesia. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran online mata kuliah Sejarah Sosial dan Politik Indonesia, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Kali ini saya bersama Bu Agnes mengangkat tema tentang sejarah penguasaan tanah di Indonesia. Tanah dari masa ke masa menjadi sumber penghidupan sekaligus sumber konflik. Terdapat berbagai persoalan tanah di Indonesia, seperti sengketa tanah antara negara dan masyarakat, swasta dan masyarakat, sengketa antar masyarakat itu sendiri, serta berbagai konflik atas hak ulayat. Menurut Tempo.co, selama kurun waktu tahun 2015 sampai 2019, BPN mencatat terdapat 9.000 kasus sengketa tanah di Indonesia. 50% dari kasus tersebut berupa kasus tumpang tindih penguasaan tanah dan kasus terkait mafia tanah. Saya akan membahas tentang sejarah penguasaan tanah di Indonesia bersama dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM, pengampu mata kuliah Sejarah Sosial dan Politik Indonesia, Ibu DRA Agnes Sunartiningsih MS. Halo Bu Agnes, apa kabar? Kabar baik Mbak Lucy, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja menuju pembahasan Ibu. Sebenarnya apa sih Bu persoalan tanah di Indonesia ini? Oke, terima kasih Mbak Lucy. Begini, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, perkembangan budaya, dan juga perkembangan politik Indonesia itu selalu terkait dengan masalah agraria, selalu terkait dengan masalah tanah. Itu realita ya. Apakah perkembangan ekonomi, sosial ataupun budaya dan politik. Itu yang pertama alasannya mengapa kemudian persoalan tanah itu menjadi sangat besar dan sangat banyak. Yang kedua, adanya ketergantungan penduduk yang sangat tinggi pada tanah ya. Karena kehidupan penduduk yang kemudian masih mengandalkan tanah sebagai sumber hidupnya itu kemudian semakin menjadikan penentu kompleksitas masalah agraria itu. Yang ketiga, tanah itu merupakan sumber daya yang terbatas. Ya, luasnya terbatas, tingkat kesuburannya terbatas, pemanfaatannya juga terbatas, sehingga keterbatasan ini yang menyebabkan persoalan tanah itu menjadi sangat kompleks. Nah, yang kita tahu dalam konteks sejarah, tanah itu sering menjadi sumber konflik di berbagai belahan dunia untuk tujuan yang berbeda. Konflik antar negara, ya. Kalau dulu ya antar kerajaan yang kemudian memperebutkan batas-batas wilayah kekuasaan. Gitu. Kemudian kalau perkembangan semakin ke sini, konflik antar daerah terkait dengan sumber daya ekonomi atau PAD. Gitu. Kemudian ada juga konflik antar etnis terkait dengan batas warisan leluhur ya. Jadi saling memperebutkan batas warisan leluhur mereka gitu. Nah, yang lebih kecil lagi konflik antar kampung dan konflik antar anggota keluarga yang terkait dengan hak waris gitu. Baik Bu, ternyata tanah ini memang menjadi salah satu sumber konflik yang dari masa ke masa itu akan selalu ada ya Bu ya. Kemudian bagaimana sejarah penguasaan tanah atau sejarah agraria di Indonesia itu sendiri Bu? Sebetulnya konflik penguasaan tanah itu kan memang bersumber sejak sebelum Indonesia merdeka ya. Kalau kita ingat dengan adanya kultur stelsel di tahun 1870, itu kan ada pemberlakuan tanam paksa. Nah, di dalam pemberlakuan tanam paksa ini ada
atau sangat kental dengan nuansa masalah pertanahan atau agraria di dalamnya. Karena yang pertama, ada pengalian hak penguasaan atas tanah rakyat. Ya, yang dulunya tanah itu dikuasai oleh rakyat tapi kemudian diambil alih. Kemudian yang kedua, ada penyerahan tanah rakyat kepada negara atau kepada pemerintah kolonial waktu itu. Yang ketiga, ada perubahan sistem penguasaan lahan dari lahan rakyat menjadi monopoli kerajaan atau monopoli negara. Itu. Kepemilikannya berubah, penguasaannya juga berubah kan gitu. Kemudian ada pemberlakuan sistem kolonial dalam penguasaan tanah. Hak milik rakyat itu berada di bawah kendali negara. Sehingga negara kemudian berhak mengalihkan pemanfaatannya menurut kepentingan umum. Lah, kepentingan umum itu didefinisikan secara sepihak gitu oleh negara. Itu yang memunculkan persoalan yang sangat besar pada waktu itu. Perubahan hak ulayat ya, itu juga menjadi terjadi waktu itu, dari hak ulayat ke hak publik. Nah, publik itu siapa? Itu juga ditentukan sepihak oleh negara. Sehingga memang ada perubahan besar dalam hak pemilikan maupun penguasaan tanah pada waktu itu. Sehingga kan kalau sekarang Mbak Lucy melihat tanah-tanah atau sawah-sawah kita di Jawa ini, kalau kita lihat dari udara, kita naik pesawat itu kan garisnya lurus-lurus sekali. Iya. Ya tuh dari jauh sudah nampak, kok bisa ya petak-petaknya itu sama besar dan lurus-lurus semua. Nah, itulah produknya. Nanti kalau Mbak Lucy lihat di luar Jawa nggak ada itu. Semaunya yang punya tanah mau bikin petakan berapa besarnya, itu bedanya. Nah, akibatnya kemudian dari kultur stelsel itu terjadi sistem penguasaan tanah yang timpang antara rakyat dengan penguasa, yaitu raja dan pemerintah kolonial. Kemudian munculnya tuan tanah lokal yang menguasai ratusan sampai ribuan hektar, dan sebaliknya masa rakyat yang hanya menguasai lahan kecil. Itu tuan tanah lokal kadang juga kemudian pada waktu itu adalah etnis Cina yang mampu untuk membeli dengan murah tanah, dan kemudian diizinkan oleh pemerintah kolonial ataupun raja, lah mereka menguasai itu ribuan hektar tanah. Kemudian juga akibat yang lain, menguatnya pencaplokan atas tanah, tanah kecil milik rakyat oleh tuan tanah di bawah sistem yang tidak adil. Jadi model mungkin sekarang masih terdapat di sekitar kita, bagaimana rakyat kecil punya lahan yang sempit tapi kemudian punya hutang pada tuan tanah, akhirnya kemudian harus menjual secara pelan-pelan tanah itu, mungkin tidak langsung tapi bertahun-tahun sampai akhirnya kemudian tidak mampu membayar hutang itu dan melepaskan sawahnya. Itu sampai sekarang masih ada sebetulnya ya. Itu ada pencaplokan atas tanah kecil milik rakyat. Kemudian akibat selanjutnya adalah terjadinya fragmentasi penguasaan tanah ke tingkat yang paling kecil akibat jual beli yang intensif. Jadi kalau dulu yang namanya rembuk desa itu, kita sekeluarga itu tidak terlalu memikirkan mana bagian tanahku, tapi biasanya anak terbesar yang kemudian menguasai tanah itu kemudian dimanfaatkan secara bersama-sama. Kalau adiknya masih kecil-kecil ya kemudian untuk menghidupi adik-adiknya. Sekarang itu sudah tidak ada lagi. Semua menuntut bagiannya, haknya atas tanah itu. Karena apa? Karena di luar itu terjadi jual beli yang intensif. Akhirnya akan terjadi fragmentasi tanah, pemecah-pecahan sampai yang sangat kecil sebetulnya itu. Kemudian akibat yang selanjutnya adalah semakin besarnya jumlah penduduk yang tidak menguasai tanah. Petani tidak menguasai tanah atau istilahnya tunakisma, dan itu menjadi istilah
sehari-hari kita dengan petani gurem kan begitu. Ya, dia petani tapi tidak memiliki tanah. Nah, akumulasi dari ketidakadilan yang ada itu kemudian memunculkan beberapa hal. Yang pertama, konflik antar sesama penguasa tanah, ya, baik negara ataupun kerajaan. Nah, itu kalau dicontohkan dalam sejarah kan bagaimana konflik kerajaan-kerajaan kecil di Maluku di tahun 1700-an. Konflik kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera di tahun 1800-an. Kemudian yang kedua, konflik antara penguasa tanah baik negara maupun kerajaan dengan rakyat. Ya pasti karena awal sejarahnya kan ada pencaplokan tanah di sana gitu. Jadi selalu berkonflik. Kemudian yang ketiga adalah menguatnya tensi sosial yang sering diikuti oleh pemberontakan rakyat terhadap penguasa, menuntut haknya. Jadi kadang menuntut hak tapi tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya akan memunculkan tindakan anarkis, ya, pemberontakan, ya, tidak menurut dan sebagainya, kan itu. Kemudian menguatnya tren, ya, yang mengangkat isu tanah sebagai komoditas politik. Jadi kemudian ini digunakan gitu. Pada saatnya orang memerlukan mobilisasi massa, memerlukan suara banyak orang. Nah, diangkatlah masalah tanah ini ke dalam komoditas politik. Nah, ini kalau Mbak Lucy ingat propaganda PKI kan dulu juga petani yang tidak bertanah gitu, masalah tanah, ya. Oh, baik Bu. Persoalan tanah ini kemudian ini ya Bu ya, menuju ke revolusi agraria berdasarkan pemberlakuan UU PA tahun 1960. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu revolusi agraria itu dan apakah memang revolusi agraria itu perlu untuk masyarakat Indonesia? Karena ketimpangan penguasaan tanah, karena memunculkan banyak persoalan di tingkat masyarakat bawah, akhirnya kemudian memang harus ada perombakan kan gitu. Perombakan besar-besaran, namanya juga revolusi. Dengan memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1960, maka kemudian dirubahlah distribusi penguasaan lahan, penguasaan tanah itu. Nah, tanah yang sebelumnya dimiliki oleh elit penguasa, ya khususnya yang berupa perkebunan besar itu, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Kemudian ada pembatasan luas hak milik atas tanah. Kalau yang kemarin ratusan hektar, sekarang dibuat maksimum 2 hektar untuk masing-masing pemilik tanah kan gitu. Kemudian yang dirubah lagi adalah tanah HRPA atau tanah negara yang disewakan kepada perusahaan asing, itu kan banyak juga. Nah, itu disebut dinasionalisasikan, ya, dengan membuat kontrak baru, tentunya dengan aturan-aturan yang baru juga, yang lebih kemudian memihak kepada rakyat Indonesia. Kemudian hak ulayat yang dulunya itu diambil, ya, oleh negara ataupun raja itu diakui lagi dan keberadaannya dilindungi itu sampai dengan sekarang. Itu suatu upaya untuk mengembalikan gitu, mengembalikan kondisi agraria, kondisi pertanahan yang dulunya sudah diporak-porandakan dengan kultur stelsel itu. Oke. Jadi perlu tidak sih Bu sebenarnya revolusi ini? Sangat perlu Mbak Lucy. Karena begini ya, tanah itu kan tidak semata-mata hanya sumber daya ekonomi itu, tapi juga di dalamnya itu ada nuansa budaya. Keterikatan orang itu tidak semata-mata karena ekonomi gitu. Hak ulayat, ya,
tanah pusaka, itu kan budaya gitu. Dan itu melekat pada tanah ya. Kemudian alasan yang lain ya karena kepemilikan tanah itu merupakan simbol status ya. Sampai dengan sekarang juga kan bahwa sering kita mendengar orang punya tanah, orang punya rumah itu seperti punya negara. Kemanapun kita pergi, seenak apapun kita tidur di hotel, mikirnya kan kapan kita pulang ke rumah. Nah, di situ kan ada tanah gitu. Dan betapa bangganya kalau kita itu mempunyai tanah, simbol status. Kemudian kalau petani itu memang memiliki ikatan kultural yang kuat dengan tanah. Kalau dilihat secara ekonomi, orang bertani sekarang itu tidak untung loh Mbak Lucia. Apa yang ditanam dengan ongkos produksi mereka dengan hasil panen itu kadang cuma kadang merugi kalau pas ada hama, kadang cuma balik modal kalau pas panennya bagus. Tapi tetap ada ikatan kultural, merasa sayang terhadap tanahnya, sawahnya, sehingga harus dipelihara dengan baik gitu. Kemudian tanah itu seringkali dipandang sebagai komoditas ekonomi yang tak tergantikan atau yang tak terbarukan. Kalau sekali dilepas, sekali dijual, hilanglah hubungan kita dengan tanah itu. Jadi yang dulu kita merasa punya tanah di sana, bisa kita tengok, bisa kita tanami, bisa memberikan hasil kepada pemiliknya, hilang gitu. Jadi ini sering dipandang sebagai komoditas ekonomi yang tak tergantikan. Itu sehingga mengapa diusahakan untuk bisa memiliki tanah itu. Baik Bu, dari cerita Bu Agnes ternyata memang tanah itu amat sangat berharga baik untuk masyarakat secara individu, untuk suatu kelompok tertentu atau bahkan untuk negara. Nah selanjutnya bagaimana ini Bu dampak lebih jauh dari persoalan dan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia? Iya, kalau dilihat dampak yang lebih jauh dari adanya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia itu, kita bisa melihat bahwa luas lahan itu kian hari kian sempit ya, akibat eksploitasi yang berlebihan. Apakah itu untuk industrialisasi, apakah karena urbanisasi, karena pertumbuhan penduduk atau akibat yang lainnya. Tapi yang terlihat kan itu luas lahan itu kian hari kian menyempit itu. Kemudian akibat yang lain adalah rendahnya kepastian kepemilikan ya. Banyak tanah yang dulunya milik rakyat tetapi tidak dikembalikan sesuai dengan hak aslinya. Kalau Mbak Lucy sempat melihat di Pengadilan Negeri Yogyakarta saja, menumpuk itu persoalan pertanahan itu. Bagaimana rakyat itu kemudian ingin haknya itu dikembalikan, tapi prosedurnya sangat rumit dan kemudian sulit sekali untuk bisa mendapatkannya. Gitu ya. Tidak ada kepastian kepemilikan itu. Kemudian penerapan hukum yang lemah terkait persoalan sertifikasi tanah ya. Persoalan ini kan belum teratasi. Kadang masih ada beda tafsir tentang hak penguasaan di berbagai komunitas lokal ya. Di masyarakat Minangkabau misalnya yang mengakui adanya hak ulayat, yang mengakui adanya tanah pusaka, sulit sekali untuk bisa membuat sertifikasi tanah berdasarkan atas nama satu orang individu. Nah itu kan kemudian pensertifikatan ini mempunyai kekuatan hukum yang lemah untuk komunitas-komunitas lokal tertentu. Kita sudah dipersatukan dengan tanah pusaka, mengapa harus dipecah-pecah gitu menjadi sertifikat itu. Nah kalau kita melihat permasalahan pertanahan sekarang itu, waduh, ini lebih rumit Mbak Lucy.
fragmentasi penguasaan tanah itu kan semakin besar sekarang. Yeah. Pembagian kecil-kecil menjadi hak waris. Kalau sekarang kita membagi waris itu kan jarang yang mulus, masing-masing anak itu terima dengan haknya. Yeah. Pasti memunculkan persoalan, dan itu larinya adalah ke pengadilan. Yeah. Sampai-sampai yang bersengketa itu tidak memikirkan lagi berapa sih nilai ekonomi dari tanah itu. Uang itu habis banyak untuk mengajukan perkara itu di pengadilan. Tapi tidak peduli, yang penting saya menang. Berapapun uang harus keluar. Dan kalau kemudian itu dikembalikan kepada hak waris yang dia dapatkan sih tidak kembali, nggak balik. Tapi di dalam hati yang bersengketa itu kan sudah ada rasa harga diri, gengsi, bahwa saya harus memenangkan perkara itu. Dan itu kemudian juga menjadi lahan bagi pengacara, bagi oknum-oknum di pengadilan yang kemudian memanfaatkan ketidaktahuan, memanfaatkan ketidakmampuan bagi orang yang bersengketa masalah tanah ini. Ya. Ini karena fragmentasi penguasaan tanah. Kemudian seperti tadi saya katakan bahwa sebagian petani, terutama di Jawa, itu tunakisma. Kalau menguasai lahan pun kebanyakan kurang dari 0,5 hektar. Akhirnya dia hanya menjadi petani kecil secara terus-menerus. Tidak bisa menjadi farmer, tidak bisa menjadi petani yang kaya. Karena keterbatasan lahan gitu. Nah, yang muncul sekarang adalah adanya tren konsentrasi penguasaan tanah di tangan sekelompok kecil masyarakat. Kalau melihat orang sudah pada pintar sekarang, suatu wilayah ini mau berkembang, menjadi ramai, apakah itu menjadi pusat bandara, apakah itu menjadi pusat perkotaan dan sebagainya, datanglah kemudian orang yang punya duit dan kemudian menguasai banyak tanah atau luas lahan yang sangat banyak. Dari sekelompok kecil masyarakat yang dulunya melihat lahanku tidak ada harganya, sekarang ada yang beli. Oke, saya jual, saya bisa masuk ke yang lebih pelosok lagi. Nah, itu kan kemudian tidak membuat hidupnya menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih terbelakang lagi gitu. Itu kondisi yang sekarang gitu. Wah, baik Bu Agnes. Bu Agnes telah menjelaskan secara komprehensif dan padat tentang sejarah penguasaan tanah di Indonesia yang itu menimbulkan berbagai macam persoalan sampai saat ini. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Agnes dapat disimpulkan bahwa banyaknya persoalan tanah yang terjadi di Indonesia saat ini tidak bisa terpisahkan dari persoalan penguasaan tanah pada masa lalu. Semoga pembahasan sejarah penguasaan tanah kali ini semakin membuka wawasan kita terhadap kondisi agraria di Indonesia. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Salam sehat.